Oke, kita ke nomor satu. Jika nilai maksimum dan minimum fungsi f(x) sama dengan a cos x ditambah b berturut-turut adalah 6 dan 2, maka nilai minimum fungsi gx sama dengan 2a sin x ditambah 3b sama dengan berapa? Nah, di sini ada fungsi f(x) sama dengan a cos x ditambah b. Kita tahu kalau cos x itu nilainya lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1. Sehingga dari sini kita tahu kalau nilai dari cos x itu maksimal 1, minimal negatif 1. Yang jadi masalah di sini ada a-nya. Dan kita tidak tahu a di sini bernilai positif atau negatif. Jika a bernilai positif, maka nilai maksimum dari f(x) itu akan tercapai pada saat cos x sama dengan 1. Tapi kalau a bernilai negatif, maka nilai maksimum f(x) akan tercapai pada saat cos x sama dengan min 1. Tahunya dari mana? Ini logika sederhana aja ya. Kalau a-nya positif supaya hasilnya maksimum, otomatis cos x ini juga sebesar-besarnya, yang mana cos x ini juga harus bernilai positif, sehingga kita pakai cos x yang nilainya maksimal yaitu 1. Tapi sebaliknya kalau a di sini bernilai negatif, nah supaya maksimum ya cos x ini nilainya juga harus negatif supaya kalau dikaliin nanti hasilnya positif. Negatif yang sekecil-kecilnya. Ya, di sini negatif terkecil yang dipakai ya negatif 1 gitu. Jadi di sini tergantung nilai dari a-nya, positif atau negatif. Selanjutnya kita pakai a yang bernilai positif dahulu. Karena a bernilai positif, maka agar nilainya maksimum, cos x kita pakai yang bernilai 1. Dan di sini juga sudah diketahui kalau nilainya maksimum itu sama dengan 6. Sehingga di sini tinggal kita ganti f(x) kita ganti dengan 6 sama dengan a kali cos x. Agar nilainya maksimum, cos x kita ganti dengan 1 kali 1 ditambah b. Sehingga di sini kita dapat satu persamaan 6 sama dengan a ditambah b. Kemudian di soal juga sudah diketahui kalau nilai minimumnya 2. Berarti kalau pada saat cos x sama dengan 1 tadi mencapai maksimum, berarti ini mencapai minimum pada saat cos x sama dengan min 1. Berarti ini tinggal diganti. Nilai minimumnya kan 2 sama dengan a dikali dengan min 1 ditambah b. Sehingga akan diperoleh 2 sama dengan min a ditambah b. Ini tinggal dieliminasi. Ini kakak jumlahkan ya. Ini kalau dijumlahkan dapatnya 8 sama dengan 2b ya. Sehingga b-nya sama dengan 4. Nah, b-nya sudah dapat. Tinggal kita cari a-nya. Ini tinggal disubstitusikan. Terserah ke atas atau ke bawah. Kakak masukin yang ke atas aja. Sehingga 6 sama dengan a ditambah b. B-nya sama dengan 4. Sehingga dapatnya a sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah dapat a2 b 4. Selanjutnya yang ditanyakan adalah nilai minimum dari gx sama dengan 2a sin x plus 3b adalah. Nah, di sini ada sin dan kita tahu sin x di sini sama dengan cos ya, maksimal 1, minimal min 1. Berarti nilai dari sin x itu lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1. Karena yang diminta adalah yang minimum, ini ya, yang diminta yang minimum, berarti nilai sin yang kita pakai adalah yang negatif 1.
Kenapa kok yang dipakai negatif 1? Karena kita sudah tahu kalau nilai dari A adalah positif, yaitu 2. Sehingga ini tinggal diganti aja. A-nya diganti dengan 2, berarti 2 kali 2 dikalikan sin X. Sin X kita pakai min 1 ya, karena yang diminta minimum dan A-nya juga positif. Sehingga kita di sini pakai min 1 ditambah 3 kali B. B-nya adalah 4. Sehingga ini kalau dihitung negatif 4 ditambah 12 sama dengan 8. Ini kemungkinan pertama, kita dapat 8 ini. Nah ini sebenarnya pilihannya sudah ada ya, yang E ini. Itu tadi kalau kita pakai yang A bernilai positif. Sekarang kemungkinan kedua kita bisa pakai A bernilai negatif. Kalau A bernilai negatif, yang ini, maka cos X pada saat maksimum, ya, kita pakainya negatif 1. Sehingga di sini dapatnya 6 sama dengan A kali negatif 1 ditambah B. Ini pada saat maksimum ya. Pada saat minimum, berarti ini dapatnya 2 sama dengan A kali sebaliknya, karena A-nya bernilai negatif pada saat minimum. Cos X ini bernilai positif, berarti ini bernilai 1 ditambah B gini. Nah ini yang dipakai persamaan yang awal tadi ya, yaitu ini Fx sama dengan A cos X plus B ini tadi ya. Nah sehingga ini tinggal disederhanakan. Ini kan dapatnya 6 sama dengan min A ditambah B. Yang kedua ini 2 sama dengan A ditambah B. Ini tinggal dieliminasi. Ini kakak tambahkan aja sehingga hasilnya adalah 8 sama dengan 2B. B-nya sama dengan 4. Ini tinggal disubstitusikan ke sini. Nah kalau disubstitusikan dapatnya kan 6 sama dengan negatif A ditambah B. B-nya 4 ya. Sehingga dari sini kita sudah dapat negatif A itu sama dengan 2. A-nya sama dengan negatif 2. Nah ini kita sudah dapat A negatif 2. B-nya sama dengan 4. Kemudian sama dengan yang sebelumnya, kita cari nilai minimum dari Gx sama dengan 2A sin X plus 3B. Konsepnya sama ya, mirip dengan yang sebelumnya, yaitu nilai dari sin X itu lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1. Di sini A-nya bernilai negatif, kalau bingung disubstitusikan aja sekalian nilai A-nya, yaitu A-nya negatif 2, sehingga di sini diperoleh 2 dikali negatif 2 sin X ditambah 3B, 3 kali 4 ya. Sehingga ini kalau dihitung dapatnya negatif 4 sin X ditambah 12. Nah, di sini yang ditanyakan nilai minimum. Nah, supaya ini minimum, berarti sin X ini harus bernilai positif. Karena kalau sin X ini bernilai negatif, nanti negatif kali negatif hasilnya positif, jadinya maksimum. Jadi supaya ini minimum, sin X harus bernilai positif. Sehingga ya kita pakai nilai dari sin X yang nilainya positif terbesar, yaitu sama dengan 1. Nah kita tahu kan tadi sin itu maksimal 1, minimal min 1. Sekarang kita tinggal ganti aja sin X dengan 1, sehingga akan kita peroleh negatif 4 kali 1 ditambah 12. Ini kalau dihitung dapatnya negatif 4 ditambah 12 sama dengan 8. Sama ya hasilnya. Dapatnya 8. Baik pakai cara yang
positif maupun negatif. Nah, ini sama-sama hasilnya 8. Sehingga dari sini kita sudah dapat ya pilihannya, yaitu pilihannya yang E. Jawabannya 8. Oke, kita bahas soal nomor 2. Diketahui gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan P A, B adalah min 3. Ingat gradien sendiri itu kan simbolnya M, yang mana M sama dengan delta Z per delta X. Atau langsung aja M sama dengan Z2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di sini ada dua titik ya. Titik O 0,0 sama P A, B. Nah, kita anggap yang kedua adalah P aja ini. Sehingga Y2-nya B ini Y2. Y1-nya 0 ini. Nah, X-nya juga gitu. Berarti X2-nya adalah A, ini X2. X1-nya adalah 0. Nah, sehingga kita peroleh di sini Y2-nya B dikurangi Y1-nya 0 dibagi X2, X2-nya A dikurangi X1-nya 0. Sehingga kita sudah punya M-nya. Oh ya, M-nya juga sudah diketahui ya, di sini min 3, sehingga langsung kita ganti aja. M sama dengan min 3. Nah, min 3 sama dengan B min 0 kan ya, B, A min 0 ya A. B per A, atau B sama dengan min 3A. Nah, ini kita simpan dulu. Kita lanjut ke soalnya. Jika P dicerminkan terhadap sumbu Z, nah kemudian digeser 5 satuan ke atas, 2 satuan ke kanan. Nah, ini untuk dicerminkan ke sumbu Z, kita ilustrasikan di bawah sini aja. Misalkan ini diagram kartesiusnya. Nah, ini diagram kartesius. Kalau diagram kartesius yang horizontal, ini X, kemudian di sini Z. Sekarang misalkan titik P itu posisinya di sini. Nah, ini titik P misalkan. Yang mana titiknya adalah A, B. Nah, sekarang dicerminkan terhadap sumbu Z. Ini ya, sumbu Z. Dicerminkan terhadap sumbu Z. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Z, berarti sumbu Z ini cerminnya. Berarti jarak ke cermin, jarak dari P ke sini. Nah, sama dengan jarak ke bayangannya ke sini ini. Nah, jaraknya sepanjang apa? Sepanjang A. Berarti posisinya di sini ya sama dengan minus A. Nah, ini. Nah, sepanjang A kan? Berarti di sini min A. Sehingga titik bayangannya setelah dicerminkan terhadap sumbu Y ya min A, B. Nah, karena Y-nya kan di sini B gini kan? Ini setinggi B gitu. Oh ya, ini A ya di sini ya. Gini. Nah, ini setelah dicerminkan terhadap Z. Setelah itu digeser 5 satuan ke kanan. Nah, ini digeser 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke 5 satuan ke atas. Nah, digeser 5 satuan ke atas. Kalau digeser 5 satuan ke atas berarti yang ditambah Z-nya, sehingga akan kita peroleh di sini kan Z-nya B kan setelah dicerminkan, berarti ya B plus 5. Ini Z yang baru. Ini ya. Kemudian dan 2 satuan ke kanan, berarti X-nya ditambah 2. X-nya tadi kan sudah dapat negatif A kan? Berarti negatif A ini ditambah 2. Negatif A plus 2. Nah, ini X dan Y yang baru. Maka gradien garis yang melalui P aksen. Nah, ini namanya P aksen ya. Nah, ketambahan 5. Y-nya, X-nya ketambahan 2. Gradien yang baru katanya berapa ini? 2 ya. Melalui, oh ya, gradien dari P aksen dan O 0,0. Nah, ini P aksennya sudah dalam bentuk kayak gini ya. Kalau mau digambar ya boleh. Berarti nanti naik ke atas 5. Ini naik ke atas 5, ke kanan 2. Berarti kira-kira ya di sini ini min A plus 2. Ini ke atasnya di sini. Nah, ini B plus 5. Oh, di sini ya naruhnya ya. B plus 5. Tapi nggak perlu digambar, nggak apa-apa ya. Langsung aja gini. Nah, ini kemudian ditarik garis terhadap 0,0. Oke, kalau mau nyari gradien, berarti kita pakai M. Konsepnya sama, Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita anggap yang kedua yang sini ini ya. Ini berarti ini Y2. Y1-nya mana? 0 ini. Ini Y1.
Yang ini juga gitu. Ini X2. X1 nya mana? 0 ini ya. Ini X1. Dibalik boleh gitu ya. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan. Y2 min Y1 berarti B plus 5 min 0 per min A plus 2 min 0. Nah, ini sama dengan M. M-nya sama dengan 2. Kita ganti 2 sini. 2 sama dengan, ini B plus 5 ya. Dibagi min A plus 2. Nah, ini tinggal dikaliin silang. Jangan lupa ini dikurung ya. Berarti ini kan kalau dikalikan dapatnya 2 dalam kurung min A plus 2 sama dengan B plus 5. Oke, ini kita kalikan. Kalau dikaliin harus didistribusikan gini. Dapatnya min 2A plus 4 sama dengan B plus 5. Nah, ini B sudah diketahui di atas ini ya. Ini B-nya ini tinggal disubstitusikan ke sini. Sorry. Kok motong? Nah, gini, disubstitusikan ke sini sehingga B-nya kita ganti min 3A. Sehingga ini dapatnya min 3A. Yang lainnya tetap min 2A plus 4 sama dengan min 3A plus 5. Kita kumpulin ke kiri ya. Min 2A plus 3A. Dapatnya A. 5 dikurangi 4, 1. Nah, kita sudah dapat A-nya 1. Ini tinggal disubstitusikan balik ke sini. Nah, ketemu B-nya. Berarti B-nya sama dengan 3 kali min 1. Min 3 kali 1. Berarti ya min 3. Nah, kita sudah dapat A-nya min 1, B-nya A-nya 1, B-nya min 3. Atau kalau ditulis ya A, B 1, min 3. Nah, ini yang ditanyakan. Ya kan, titik P berarti titik yang pertama kan, berarti A, B. Ini kan di atas sudah diketahui. P adalah A, B. Nah, ini berarti 1, min 3. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 akar 2. Jika titik P di tengah-tengah AB dan Q di tengah-tengah BC, maka jarak titik H terhadap garis PQ adalah berapa senti? Nah, misalkan ini kubusnya. Selanjutnya perhatikan titik P di tengah-tengah AB, berarti di sini titik P. Kemudian titik Q di tengah-tengah BC, berarti di sini titik Q di tengahnya ya. Kemudian maka jarak antara titik H dengan PQ. H letaknya di atas sini dengan PQ. Nah, ini berarti ditarik garis kayak gini. Nah, kemudian H ditarik ke PQ. Ingat, H kalau ditarik ke P, jaraknya pasti sama jika H ditarik ke Q. Jelas ya, bisa dilihat ini model segitiganya sama-sama ke tengahnya sini ya. Karena ini sama jaraknya, HP sama dengan HQ, berarti segitiga HPQ adalah segitiga sama kaki. Oke, karena sama kaki, kalau kita mau nyari jaraknya, nyari jarak kan harus tegak lurus. Dari titik ini diproyeksikan ke garis PQ, jatuhnya harus tegak lurus. Nah, ini harus ke sini. Ke sini gini. Ini tegak lurus. Gitu. Nah, ini berapa jaraknya gitu. Karena sama kaki berarti ini pasti pas di tengahnya ya, di tengahnya garis PQ. Di tengahnya garis PQ gini. Oke, selanjutnya, nah kita pakai Pitagoras ya ini yang dipakai. Oh ya, panjang sisinya akar 2 semuanya. Berarti AE ini 2 akar 2, 2 akar 2 ya panjang sisinya. 2 akar 2, di sini 2 akar 2 juga ya. Yang samping kiri sini juga 2 akar 2 gitu. Nah, kita cari panjang HA dulu. Ini HA ini kita cari panjangnya. Nah, pakai Pitagoras. Yang atas ini juga 2 akar 2. Sehingga panjangnya HA sama dengan akar dari 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat.
2 akar 2 berarti 4 kali 2 8 ya. Sehingga ini dapatnya 8 tambah 8 16. Akar 16 4. Nah, kita sudah dapat HA-nya. HA 4, otomatis ini HC. Ini ya, ini kesini kan HC. Juga sama. HC sama dengan HA. Sehingga HC panjangnya juga 4. Iya, tapi nggak perlu dipakai ya HC-nya. Ya perlu sih. Tapi nanti kan HP kan sama dengan haki. Jadi nggak perlulah HC-nya kita cari. Ini tak hapus lagi ya. Karena nggak harus dicari. Kita langsung aja nyari ini HP. Pakai Pythagoras juga ini ya HP ini. Nah, ini tak cerahkan dulu supaya kelihatan. Nah, di sini HP sama dengan akar dari ini ya, pakai Pythagoras. Ini sisi miringnya, tegak lurusnya di sini. Ini tegak lurus. Berarti akar dari HA kuadrat ditambah AP kuadrat. Kakak tulis aja dulu. HA kuadrat ditambah AP kuadrat. Nah, HA sendiri itu panjangnya tadi kan ini 4 ya. Sehingga tinggal kita substitusikan di sini 4 kuadrat ditambah AP. Kalau AP 2 akar 2 berarti AP berapa? Separuhnya kan? Berarti AP sama dengan akar 2 kan? Oke, nggak bingung ya? AB 2 akar 2. AP berarti separuhnya. 2 akar 2 dibagi 2. Nah, ini kecoret. Nah, berarti tinggal akar 2. AP-nya akar 2. Nah, ini dikuadratin. Sehingga akan kita peroleh 16 ditambah 2, 18. Nah, ini akar 18 HP. Karena HP akar 18, maka kita tinggal nyari H ke sini. Nah, ini belum ada namanya. Oke lah, ini tak kasih warna hijau, kasih nama X gini aja. Titik ini ya, X ini. Nah, titik tengahnya PQ. Nah, ini X gini misalkan. Sehingga kita harus nyari PQ dulu ya. Oke, kita cari PQ. Kakak taruh sini. PQ sama dengan akar dari ini ya, tinggal pakai Pythagoras. Berarti PP tambah PQ. PP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Nah, PP kan setengahnya AB. Setengahnya AB berarti ya akar 2 kuadrat. PQ-nya juga sama ya, akar 2 kuadrat. PQ kan setengahnya BC. BC kan 2 akar 2, berarti PQ akar 2. Sehingga ini bisa dihitung 2 tambah 2, 4 ya. Akar dari 4 sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat PQ sama dengan 2. Karena PQ 2 berarti PX itu setengahnya. PX. Nah, ini. Tak kasih gini ya, biar kelihatan. Nah, PX sama dengan setengahnya PQ. Setengah PQ. Setengah PQ gini. Sehingga PX-nya sama dengan setengah kali 2. Setengah kali 2 ya 1. Kakak tulis PX sama dengan 1. Nah, PX sama HP sudah dapat ya. Ini HP akar 18, PX sama dengan 1. Nah, yang kita cari kan HX. Berarti HX gimana? Pakai Pythagoras juga. Nah, karena kan siku-siku di X ini. Gak kelihatan ya. Ini aja nah. Siku-siku di X. Nah, kita pakai Pythagoras berarti dapatnya kan akar dari HP kuadrat. Kelihatan ya, hanya. Nah, gini. HP kuadrat ditambah ditambah PX kuadrat. Bukan ditambah ya, dikurangi maksudnya. Kakak perjelas lagi. HX kuadrat sama dengan akar dari HP kuadrat dikurangi PX kuadrat. Nah, HP kuadrat sendiri kan, HP tadi kan akar 18, berarti ini akar dari akar 18 kuadrat dikurangi PX tadi ini ya 1, berarti 1 kuadrat gini. Sehingga dapatnya akar dari 18 dikurangi 1. Akar 17 ya. Akar 17. Nah, ini HX nya dan ini yang dicari. Oke, ini jawabannya. Akar 17, kita cek pilihannya. Oke, ternyata ada yang C. Oke, kita ke soal nomor 4. Limit X mendekati tak hingga 4 per akar X kuadrat plus X min akar X kuadrat min 3X. Nah, di sini kalau
X-nya mendekati tak hingga langsung disubstitusikan, maka akan kita peroleh 4 per, nah ini tak hingga kuadrat plus tak hingga gitu kan, di akar dapatnya ya tak hingga min tak hingga. Nah ini loh yang menyebabkan ini menjadi limit tak tentu, artinya nggak bisa langsung sekedar disubstitusikan. Ingat ya, limit tak tentu ada 7 kalau nggak salah, salah satunya ini bentuknya tak hingga min tak hingga. Oke, karena nggak bisa langsung disubstitusikan, berarti kita harus proses terlebih dahulu. Di sini kan kakak tulis saja soalnya, limit X mendekati tak hingga 4 per akar dari X kuadrat plus X min akar X kuadrat min 3X. Nah ini supaya bisa disederhanakan, nah ini dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar dari X kuadrat plus X ditambah akar dari X kuadrat plus 3X. Nah yang bawah penyebutnya juga gitu, dikalikan dengan akar X kuadrat plus X plus akar X kuadrat plus 3X. Kelihatan ya, terlalu kecil ini. Oke, masih bisa dibaca. Nah yang atas ini tak perjelas tulisannya, X mendekati tak hingga. Nah ini biarin aja, berarti 4 dalam kurung dikali ini akar X kuadrat plus X ditambah akar X kuadrat plus 3X. Nah penyebutnya ini kalau dikalikan, ingat ini dikali sekawannya ya, jadi langsung aja yang depan ini akarnya dihilangin, dapatnya kan X kuadrat plus X, kemudian yang belakang tinggal ini ya, yang depan dikali yang depan sehingga akarnya hilang. Kemudian ini ada minus di sini, nah dikali plus kan ya minus hasilnya. Ini langsung aja di sini minus gini. Ini langsung yang belakang kan ini dikalikan yang belakang langsung gini ya, supaya ini cara cepatnya gitu ya. Jadi akarnya langsung hilang. Jangan lupa dengan kurungnya X kuadrat min 3X. Iya, sorry ada yang keliru ya. Kalau dikalikan sekawan di sini bukan plus tapi di sini tetap min. Sorry. Ini min ini ya. Nah ini. Di sini ini min 3X tetap. Ini juga min 3X. Yang berubah yang mana, yang sini ini. Ini jadi plus. Nah, gitu. Sekarang kita buka kurungnya yang bawah. Yang atas biarin aja. 4 kali akar X kuadrat plus X ditambah akar dari X kuadrat plus 3X. Nah, ini tinggal dibuka kurungnya ya. Nanti kalau dibuka kurungnya dapatnya kan X kuadrat plus X. Nah, minusnya ini didistribusikan. Min X kuadrat. Nih, min ketemu min jadinya plus 3X. X kuadratnya kecoret habis, sehingga yang bawah dapatnya 4X. Langsung kakak tulis di sini 4X gini. Ini limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kalau dipaksa disubstitusikan, maka dapatnya adalah tak hingga disubstitusikan ke atas, dapatnya ya tak hingga ya. Nah, dapatnya kan tak hingga per tak hingga. Nah, karena bentuknya tak hingga per tak hingga, ini masih dalam bentuk limit tak tentu. Dan ingat prosesnya, kalau tak hingga per tak hingga dibagi dengan X pangkat tertinggi, atau dikali dengan 1 per X pangkat tertinggi. Nah, ini dilihat pangkat tertingginya berapa. Sebenarnya 2 ini ya. Nah, karena 2 ini di dalam akar, ya kan, X pangkat 2 kalau di akar ya dapatnya X pangkat 1 atau X gitu kan, sehingga ya pangkat tertingginya X. Nah, Oke, karena pangkat tertingginya X ya, ini kita bagi dengan X atau dikali dengan 1 per X gini. Yang bawah juga dikali dengan 1 per X. Nah, karena dikali dengan 1 per X ini bisa disederhanakan. X dengan X ini habis. Nah, ini X-nya ini didistribusikan, sehingga akan kita peroleh limit X mendekati tak hingga 4. Nah, X-nya ini didistribusikan ke dalam akar, jadinya kuadrat ya. Nanti dapatnya kan X kuadrat plus X per X kuadrat. Nah, X kuadratnya ini tak kasih warna pink ini. Nah, ini masuk ke dalam akar, berubah dalam bentuk kuadrat. Nah, ya kan? Karena kalau dalam bentuk akar ini, karena kalau berada di dalam akar, nah ini kalau di akar, nah dapatnya kan 1 per X gitu kan. Nah, tapi ini dirubah ke dalam akar ya, jadinya X pangkat 2. Yang belakang juga gitu. Ini dapatnya akar dari X kuadrat plus 3X per X pangkat 2. Oke, nggak bingung ya. Penyebutnya tetap per 4 gini. Nah, ini jelas sekali. Penyebutnya bisa langsung disederhanakan.
Nah, habis ya. Nah, ini kalau disederhanakan dapatnya kan akar dari ini bisa dipisah ya. X kuadrat plus X per X kuadrat. Ini kan bisa dipisah. X kuadrat per X kuadrat ditambah X per X kuadrat. Dapatnya 1 plus 1 per X. Oke, ini langsung kakak ganti 1 plus 1 per X. Iya, sekali kita melakukan kesalahan selalu ke bawah terus ya. Sorry. Ini tadi minus ya. Nah, ini minus. Karena kan satunya di sini kan minus. Nah, ini tetap minus semuanya. Yang berubah yang depan ini ya. Iya. Oke, ini minus ini. Ya mungkin nggak terlalu berpengaruh karena hasilnya belakangnya ini nanti 0 gitu kan, tapi ya supaya jelas. Nah, ini juga minus. Nah, ini. Nah, dengan cara yang sama yang belakang ini ya. Nanti juga akan kita peroleh ini plus akar dari 1 min 3 per X. Nah, ini limit X mendekati tak hingga. Nah, ini tinggal disubstitusikan aja. Berarti kan dapatnya kan limit X mendekati tak hingga. X-nya diganti dengan tak hingga. 1 per 1 min 1 plus 1 per tak hingga ditambah akar 1 min 3 per tak hingga. Nah, ini hanya berlaku di limit ya. 1 per tak hingga ini mendekati 0 gitu ya. Nah, di limit sendiri kan 1 per tak hingga. Ini artinya kan sama dengan 0. Berarti dapatnya ya akar 1 plus 0 ditambah akar 1 min 0. 1 plus 0 kan ya 1. Akarnya dapatnya 1. Ditambah 1 gini ya. Dapatnya 2. Nah, ini hasilnya. Diingat-ingat ya prosesnya. Nah, ini jawabannya yang B. Nah, diingat-ingat ya prosesnya. Yang pertama kan bentuknya tak hingga min tak hingga. Nah, ini dikalikan sekawan. Nah, supaya bentuknya lebih sederhana. Setelah dikalikan sekawan ternyata bentuknya berubah dalam bentuk tak hingga per tak hingga. Dan kalau bentuknya tak hingga per tak hingga biasanya ini dikali dengan 1 per X pangkat tertinggi atau dibagi dengan X pangkat tertinggi. Yang mana di sini tadi X pangkat tertingginya adalah X gitu kan. Sehingga dikali 1 per X, baik pembilang maupun penyebutnya. Setelah dilanjutin, nah ternyata sudah dapat ini. Ini sudah dalam bentuk limit yang bukan tak tentu ya, sehingga tinggal disubstitusikan aja. Oke, kita sudah dapat jawabannya ya. Jawabannya adalah 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Misalkan A plus 3, A min 1, 2 membentuk barisan geometri, maka jumlah sebelah suku pertama yang mungkin adalah berapa? Nah, di sini barisan geometri, salah satu ciri barisan geometri yang pasti adalah memiliki rasio ya. Rasio dari sini bisa kita peroleh dari A min 1 per A plus 3. Nah, karena rasionya pasti sama, maka ini sama dengan suku yang ketiga ini, yaitu 2 dibagi A min 1. Selanjutnya tinggal kita kalikan silang, maka akan kita peroleh A min 1 dikali A min 1. Jangan lupa dikurung ya kalau kita bermain dengan pecahan. 2-nya tetap gini, dikali A plus 3. Nah, ini kalau nggak dikurung pasti keliru. Ini tinggal dikalikan ya. A min 1 kali min 1, kalau diuraikan dapatnya A kuadrat min 2A plus 1. Yang sebelah kanan kalau diuraikan dikali 1 gini, dapatnya 2A plus 6. Kita pindah ke kiri semua. Dapatnya kan A kuadrat min 4A min 5 sama dengan 0. Ini tinggal difaktorin. Nah, kalau ini difaktorin dapatnya A min 5 kali A plus 1. Sehingga dari sini kita sudah dapat nilai A-nya. Yang pertama A min 5 sama dengan 0, berarti A sama dengan 5 ya. Yang kedua A plus 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan min 1. Nah, kalau A-nya sudah ketemu, kita bisa nyari lanjutannya. Yang pertama kan suku pertama, ini kan A plus 3. Sehingga kalau A-nya 5, maka suku pertama ini dapatnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Suku kedua kan ini A min 1 kan. Oke. Berarti 5 min 1, 4. Suku ketiganya adalah 2. Nah, ini jelas barisan geometri. Yang mana ini dibagi 2 terus atau dikali setengah. 8, 4, 2. Kalau mau dilanjutin ya 1, setengah, dan seterusnya. Oke, kemudian yang ditanyakan apa? Jangan sampai lupa yang ditanyakan ya. 11 suku pertama, jumlah 11 suku pertama.
Nah, ini kalau dijumlahkan ya 8 tambah 4 tambah 2. Ini aja sudah dapat 12, 14. Oh, masih ditambah lagi yang belakang lagi. Dan ini paling gede cuma 8. Jadi sudah pasti ini nggak akan dipakai. Nah, ini benar sebenarnya, tapi nggak dipakai. Kenapa? Karena pilihannya kalau dipaksa ya pasti nggak ada di pilihan ganda. Jadi kita nggak perlu ngitung hasilnya, karena sudah nggak ada di pilihan ganda. Sekarang berarti yang dipakai yang ini, A-nya sama dengan min 1. Tak rapikan dulu ya, karena kelihatan jelek. Untuk A sama dengan min 1, maka ini tinggal substitusikan ke sini ya. Yang pertama kan A plus 3. Nah, kalau A plus 3 berarti min 1 plus 3. Dapatnya 2. Kemudian A-nya diganti min 1. Kita substitusikan balik ke sini. A min 1. Nah, A-nya sama dengan min 1. Min 1 min 1. Berarti min 2. Yang ketiga jelas sudah ada nilainya 2. Nah, ini kelihatan. Selang-seling. 2 min 2. Nanti ya min 2 lagi. Nanti 2. Nanti min 2 gini. Sampai berapa? Sampai 11. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan tinggal dijumlahkan. Dan ini berpasang-pasangan. Suku ganjil dengan suku genap. Ini kalau dijumlahkan ya 0. Ini jumlahkan 0. Ini jumlahkan 0. Terus ini. Nah, ganjil, genap, ganjil, genap. Karena ini sampai 11. Nanti kan yang ke-10 kan pasti apa? Pasti min 2 kan? Nanti berpasangan dengan yang ke-9 gini. Nah, yang ke-11 nanti pasti 2 gini. Jelas ya ini ya. Ini kan suku pertama 2, suku kedua min 2, suku ketiga 2, suku keempat min 2. Jadi suku yang ganjil pasti 2. Ini ya, yang ganjil pasti 2. Ya kan? Yang ganjil pasti 2. Yang genap pasti min 2. Dan 11 adalah ganjil. Berarti 11 ini pasti 2. Gitu ya. Nah, dan ini pasti berpasang-pasangan. Ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Dan di sini nanti pasti ganjil, genap. Ini 0. Yang 11 ini nggak punya pasangan. Sehingga kalau dijumlahkan ya menyisakan 1 yang 11 ini. Sehingga jumlahnya adalah 2. Karena yang lainnya sudah pasti 0 ya. Oke, jawabannya adalah yang B.